rumah belum punya, harta tabungan juga belum punya, dan dia mau menerima, ya udah, gue inilah perjuangin. Gue inget dulu tuh waktu SD pernah di kampung tuh ya, kan ada pabrik butuhkan untuk bibit karet. Nah mereka itu nyuruh atau beli ini biji karet itu dijual per kilo kalau misalkan kita ngumpulin. Dan lu ngumpulin? Gue ngumpulin berkarung-karung. Dapat berapa tuh? Gue jual, dapat dulu sekitar 67.000. Masih ingat ya nominalnya lo? Zaman SD loh itu 67 orang dulu aja gue SD jajan paling cuma 2.000. Iya. Pos-posin jajan. Dulu gitu tuh. Kalau nggak ada uang jajan ya udah nyari. Tapi emang daerah sana kan masih banyak dengan istilahnya tuh hasil-hasil alam yang kayak gitu ya. Banyak. Karena di sana memang cuman ya karet sama sawit itu doang ini ya. Iya. Hasil buminya hanya itu ya. Beberapa itu aja. Kita nggak pernah tahu yang lainnya ya. Nah itu zaman waktu dulu pas pertama masa-masa awal lah nyari duit, dapat duit. Nah sekarang kan kita udah punya kerjaan, rutin tiap bulan gajian. Iya. Tapi masih berpikir atau nyari-nyari tambahan nggak dari luar, Mbak Ki? Ya masih lah. Biasanya ngapain? Tapi kalau untuk yang pribadi ngapain? Belum ada sih ya, masih harus apa gitu. Cuman gue pernah jualan sih, jualan yang kayak gitu aja. Ya namanya perempuan apa aja dicoba gitu kan. Maksudnya kalau jualan kan senang gitu. Pernah jualan kerudung kayak gitu, gue ngambil online ini? Enggak. Langsung berarti? Langsung kayak gitu, dan dari sini juga beberapa kali ngambil dari departemen kita gitu. Berapa kali mesen ke gue gitu. Gitu aja sih, paling jualan-jualan kayak gitu aja, fashion perempuan gitu. Selebihnya paling kalau di kita ya ngandelin apa ya, kalau ada proyek mungkin kan di luar ini ya, maksudnya di luar kerjaan rutin gitu sih. Itu paling kan. Kalau lu Tan? Kalau gua apa ya? Nggak ada deh kayaknya. Gua ada. Masa nggak mungkin kalau nggak ada. Ada lah. Apa? Apapun yang bisa dikerjain sih sebenarnya. Apapun yang bisa dikerjain. Kalau gua gitu. Yang penting jadi duit. Kalau ada orang yang butuh bikinin skripsi, balik lagi guys, bikinin skripsi. Tapi gue nggak sampai dalam-dalam banget, mungkin ya bagian olah datanya. Oh gitu. Kalau gue tuh dulu sampai dalam banget, dari mulai bikin pendahuluan sampai kesimpulan, sampai gue ngeprintnya, sampai gue yang jilidnya, bener-bener terima beres loh. Iya, full service berarti. Iya full service banget. Ya makanya gue pikir dia bayar gue besar ya feedbacknya sama lah gitu kan. Kalau boleh tahu dulu berapa ini? Pokoknya intinya dari pas gue nganggur sampai dengan gue lulus dia bayarin. Wah. Gitu aja. Ini dibayarin kuliahnya apa jajan atau apa? Kuliahnya. Seriously, sampai gue uang wisuda gue dibayarin pokoknya. Ya gitu. Wow, gede banget berarti. Gede banget sih, yang penting cukup lah. Iya, gitu. Maksudnya di luar dia kadang enggak dia ya, di luar yang lain minta tugas ke gua gitu. Gua pikir yang minta tugas uang jajan gua. Nah, bagi yang gede-gede, proyek yang gede. Maksudnya ya permintaan yang besar gitu kan, kayak buat skripsi segala macam, itu bagian dari bayar kuliah gua. Karena dulu gue masih ada 1 semester kuliah dan biaya wisuda, kan itu nggak butuh uang, nggak cukup uang juta lah. Jadi gue mikir keras gimana nih caranya gitu. Yang penting halal, gue mikir gitu aja. Gitu sih. Ya. Bisa jadikan usaha. Iya, habis itu gue tipes. Begadang siang malam. Tambah kerjaan sekarang gitu. Iya, aduh gue agak kuat banget gitu. Akhir tahun loh ini, gue belum stres banget. Kerjaan tuh rata-rata emang di akhir tahun lagi padat. Padat banget. Ada kegiatan ini, kegiatan itu, laporan ini, laporan itu. Kan mau tutup buku soalnya. Meledak banget nih. Makanya gue di sini aja bisa hahihi. Nanti balik ke ruangan ngebu lagi otak gue. Itu dia. Tapi ada ini nggak?
Anton sama Mbak Ki ada kebayang nggak target tahun baru nih, tahun yang akan datang, pengen ngapain? Resolusi ya. Resolusi. Apa ya, gue sih pengen jadi orang yang lebih baik lah dalam segala hal, gitu aja sih, nggak muluk-muluk ya nggak. Semua orang pasti pengennya kayak gitu. Atau enggak dipersingkat lagi pertanyaannya? Singkat. Agak curiga nih gue. Apa yang pengen dilakukan? Target yang pengen melakukan satu hal di tahun depan. Apa? Target utama lah ya. Misal ya. Gue tahun depan pengen beli motor, misal atau enggak gue tahun depan pengen bikin mobil. Novel. Oh gitu. Beli mobil. Amin ya lah, resolusi. Gitu. Ada nggak target terdekat yang udah kebayang? Ada sih kalau gue lebih ke apa ya? Sekarang kan gue lebih mikir dan prefer finansial gue sih. Jadi, nah setahun terakhir ini finansial gue kan berantakan. Maksud gue namanya gue tuh pengen ilmu yang dulu pas zaman kuliah gua tekuni itu kepake sampai dengan gue. Manajemen dulu ya. Iya, jadi kalau namanya di manajemen keuangan itu ya kan kita benar-benar manage banget nih keuangan. Jadi kalau misalnya simpanan, tabungan, terus dana darurat, lalu hutang itu benar-benar dihitungkan. Bukan berarti gue ngerasa gue harus perfeksionis dalam hal itu, tapi itu jadi benar-benar kepakai dan benar harus dipakai. Nah resolusi gue kalau memang berhasil gitu intinya, gue pengen tuh semuanya tertata lagi karena setahun belakang gitu benar-benar financial gue berantakan banget. Intinya tabungan gue nggak tahu berapa, terus utang sih alhamdulillah nggak ada gitu kan. Terus karena kan hutang itu 30% maksimal, gue keuangan banget ya. 30% maksimal dari pendapatan betul. Dan yang paling berantakan itu adalah dana darurat gue dan tabungan gue gitu. Walaupun sekasarnya tuh nggak ada uang, tapi dana darurat sama simpanan tabungan itu kadang nggak mencukupi gitu aja sih. Gue pengen memperbaiki dari salah satunya, salah dua, salah tiga, empatnya rahasia. Gue pengen nanya. Apa tuh? Tadi kan ada bicarain tentang 30% dari pendapatan itulah utang. Ya, itu maksimal, itu yang sebaiknya hutang kita maksimal segitu. Itu. Kalau misalkan lebih gimana? Kalau lebih akan menimbulkan resiko-resiko yang lain. Kenapa menimbulkan resiko-resiko yang ini edukasi ya? Resiko-resiko yang lain karena kan yang tadinya pendapatan lo akan dipakai untuk suatu pos kebutuhan. Ya kan? Contoh kecilnya begini. Pendapatan lo misalnya 5 juta misalnya. Nah, berarti kalau misalnya hutang lo lebih 30%, taruhlah misalnya 50%. Hutang lo 2.500.000. Nah, yang si 2.500.000 ini nanti resikonya belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhan. Simpelnya itu aja sih, nggak usah sampai ke detail. Nanti dihitung rasio kebutuhannya berapa, terus nanti kalian harus nabung berapa, nggak usah sampai ke sana. Kita mikir rasional dan logikanya dulu aja. Nih yang 2.500.000 ini nanti belum tentu akan cukup gitu. Kenapa hutang itu harus dipakai, harus maksimal itu 30% dari pendapatan. Gitu sih simpelnya ya. Gitu. Walaupun sebetulnya agak susah kan, kita tuh 30% ya. Kadang namanya kita pendapatan cuma sekian, tapi tiba-tiba kita punya hutang, nanti ada suatu kondisi memaksakan, iya kan? Mau nggak mau dengan uang segini harus cukup, pasti gitu kan ujung-ujungnya. Itu bagian dari risiko dong. Berarti seenggaknya kita sebenarnya punya dua opsi. Iya betul. Satu itu kita naikin pendapatan kita supaya bisa ngutang lebih gede. Iya. Atau nggak bisa bayarin utang lah Iya, atau bayarin utang. Atau enggak yang kedua, ya kita yang menekan pengeluaran supaya nggak ngutang. Iya, betul. Dan kita harus tahu skala prioritas, mana primer, mana tersier, mana sekunder kan kayak gitu. Kayak gitu sih. Kita kuliah keuangan. tipis lah ya gitu. Karena pas gue masuk perikanan pun gue berasa kuliah lagi nih, ngambil double degree di sini gitu. Karena beberapa kali kita pernah satu project ya Mas Iwan, Mas Antoni. Double degree tanpa gelar. Tanpa gelar, tapi ya ilmu itu nggak harus dengan gelarnya kan. Gitu. Kalau lu apa Ton? Tahun depan pengen ada yang pengen dicapai nggak? Apa tuh? Tentunya ada dong. Apa nih? Coba kasih tahu. Pengen beli motor, pengen beli mobil, pengen beli rumah. Amin. Pengen punya anak. Nah, iya. Oh iya, Anton udah nikah ya, makanya dia bilang pengen punya anak. Ya, deket sama istri. Deket sama istri, karena lagi LDR sekarang. Kalau Mbak Ki, ini kan ngomong-ngomong dia udah nikah nih. Mbak Ki ada target nggak? Kan ngelihat sekarang
rata-rata ya kalau wanita yang kerja itu dia punya targetnya sendiri. Ada yang keasikan, tapi ada yang bukan keasikan. Gimana? Memang buat dia bukan prioritas utama kadang. Kadang. Nah, kalau Mbak Ki gimana? Kalau gue simple ya Mas Antoni, gue kalau ada yang mau dia orang baik, terus keluarganya baik, ya siapa yang mau nolak, bukan siapa yang mau nolak ya, gue pertimbangkan dengan baik ya udah gitu ya. Yang tapi untuk target harus kapan, gue nggak punya target, jadi kapanpun waktu yang tepat gitu aja. Berarti nunggu waktu yang Nunggu tepat. waktu yang tepat, Nunggu pihak yang tepat. orang yang tepat Iya gitu dong. aja. Kalau waktunya udah tepat tapi belum nemu orang lain yang tepat Iya kan sama aja gitu, bohong. iya. Berarti kriteria yang paling diutamakan gimana tuh? Kriteria. Orang di luar sana nih ya. Di luar sana mungkin ada ya mahasiswanya dia kan. Ya, mungkin nih. Pas Mbak Ki bilang, Catat. catat nih. Catat mahasiswaku, Catat, fans-fansku catat. catat. Kalau kriteria gue nggak punya sebetulnya. Nggak munafik kalau nggak punya, sorry. Tapi lebih kalau gue lebih ke harapan ya. Oke. Harapan. Yang penting orang itu baik, ya kan? Baik. Dan nggak menutup kemungkinan gue pengen harapan gue yang baiknya tuh tidak dia aja, tapi keluarganya juga dia baik. Oke. Keluarga dia baik, dan satu hal penting sih yang selalu gue tanamin dalam diri gue, keluarganya dan baik pun dia bisa sama-sama saling menghargai, menghargai gue ya. Karena gue nggak khawatir sih. Kadang ada gini loh, Mas Ihon, Mas Antoni. Iya. Beberapa keluarga nggak tahu kebanyakan, nggak tahu mayoritas, nggak tahu minoritas, menganggap pada saat melangsungkan suatu pernikahan itu hanya menghargai si anak laki-lakinya saja, ya enggak? Dalam artian begini, lo kan nikah sama anak gua, terus yang nyari duit anak gua, terus anak gua udah jadi ini, udah jadi itu, terus sekarang tiba-tiba udah berhasil, udah sukses sama lu enak banget numpang hidup. Beberapa kadang ada yang seperti itu, tanpa memikirkan menghargai si pihak perempuan yang memang dimana dia juga dibesarkan oleh kedua orang tuanya, udah disekolahin tinggi-tinggi, sekarang jadi apa, dan dia harus merelakan semuanya itu buat ngurusin anak orang lain. Dari bangun tidur sampai tidurnya lagi. Gue nggak mau harapan gue pengennya dengan keluarga yang benar-benar bisa menghargai suatu penyatuan dua keluarga itu, bahwa semua yang berjuang tidak hanya pihak laki-lakinya, perempuan pun sama gitu loh. Karena kalau yang kayak gitu sangat tidak baik, bukan? Memikirnya ada di satu kondisi, lo kan istilahnya tuh perempuan ngikut suami gitu. Ya intinya gue pengen sama-sama saling menghargai. Itu aja sih simpelnya. Nggak muluk-muluk kok. Nggak muluk-muluk. Baik, bisa sama-sama saling menghargai bahwa suatu pernikahan itu tidak hanya si pihak laki-laki yang mengorbankan segalanya, tapi si pihak perempuannya itu juga sama-sama mengorbankan segalanya. Contoh kecilnya pada saat mungkin si perempuannya kerja, tiba-tiba harus tidak kerja karena alasan menikah, berarti dia harus mengorbankan karirnya. Benar. Iya kan, itu dia. Jadi jangan menganggap bahwa paling unggul laki gitu. Semuanya sama. Semuanya sama-sama berjuang dan berkorban untuk menyatukan dua keluarga itu kan. Gitu aja sih simpelnya. Dan ambil garis tengahnya itu baik dan bisa saling menghargai. Itu aja sih. Kalau lu kan udah nikah. Tadi kan harapan Mbak Kia tuh buat nanti kalau gue mau nikah pengen dicatat nggak tadi? Itu harapannya dia. Iya. Nah, kalau lu waktu memutuskan untuk menikah, apa yang jadi dasar utama? Gue sama ini deh. Gitu. Dasar utama ya. Kan harusnya cewek di luar sana banyak loh. Ya ini cewek juga nih. Iya. Tapi kenapa akhirnya memutuskan sama yang sekarang? Kalau gue sih gini ya, nggak terlalu banyak. Gak terlalu banyak yang dipikirkan, dan gak terlalu banyak yang disyaratkan. Kalau gue dulu mikirnya gini aja, menikah kan baik kan ya. Ya. Ladang pahala kan. Iya. Nah, gue mikir siapapun perempuan yang mau menerima keadaan gue yang kayak gini, belum jadi apa-apa, ya kalau menghidupi ini bisa lah. Cuman kan belum ada rumah, belum punya. Harta tabungan juga belum punya, dan dia mau menerima, ya udah gua inilah perjuangin, gitu aja sih ininya kalau gua dulu. Berarti bisa nerima lo, lahir batin dia kayak gitu kan. Iya.
Pokoknya ya itu dari perempuannya dulu. Kalau misalkan dia mau, ya gue perjuangin. Berarti gue yakin istri lo adalah yang seperti itu. Ya, Iya, amin insyaallah, pasti. mudah-mudahan. Mantap ya. Dan ketika gue ini ya bilang ke orang tua. Orang tua siapa nih? Orang tua gue dong. Ah. Kan nanya dulu kan, Iya. orang tua boleh nggak kalau nikah sekarang. Sedangkan kan gue kan masih belum punya apa-apa nih, jadi harus berjuang bareng. Mungkin berapa tahun lah bareng istri gitu kan. Iya, terus respon orang tua lo gimana? Gimana tuh? Gimana Orang tuh? tua gue ngedukung. Mendukung ya? Udah waktunya katanya. Iya. Usia lo berapa sih sekarang, Ton? 24. 24 ya? 24 ya? 24. 24 ya. Nah ya. Nih, itu kan orang tua lu. Lu ngomong juga dong ke Orang tua tua perempuan. Tanggapannya apa? Ya kalau orang tua perempuan juga sama sih. Selagi anaknya mau didukung silahkan. Ya itu. Nah, gue Menghargai juga boleh berarti. nanya, ya betul. Boleh, Terus gue boleh nanya nggak? Tapi ini kadang ya, mungkin ini apakah memang pemikiran orang-orang awam gitu. Tapi mudah-mudahan keluarga gue nggak termasuk yang kayak gitu sih. Kadang gini loh, lo kan sebagai laki-laki nih, lo udah kuliah tinggi-tinggi, entahkah itu pakai beasiswa, entahkah itu pakai modal sendiri. Terus tiba-tiba lo lulus kuliah belum apa-apa, istilahnya itu belum ada berapa tahun, tiba-tiba memutuskan untuk nikah. Kadang ada aja. Ini untungnya nggak terjadi di lo kan, lo diizinin gitu. Kadang ada kondisi memang belum jadi apa-apa, kok udah mau nikah gitu kan. Sampai kadang orang kampung tuh ya Ton ya. Ini gue bersyukur banget lo terlahir di keluarga yang open minded, yang memang menghargai sesuatu hal yang baik itu harus disegerakan gitu. Ada orang kamu yang belum juga balik modal. Lo pernah sering banget. Belum juga balik modal tapi udah mau nikah, udah bawa cewek atau apalah kayak gitu. Tanggapan kalian apa sih sebagai laki-laki ini? Kalau gue kan sebagai perempuan ya, nanti gue menanggapi sisi dari keluarga gue karena gue juga punya abang gitu. Coba buat Anthony dulu deh. Kalau gue sendiri ya, orang tua kalau anaknya udah mau nikah, dia pasti ngizinin. Terlepas itu dari ketika dari sekolah, kuliah dan lain-lain kan pasti mereka biayain kan. Iya, karena udah tugasnya orang tua, iya kan? Udah tugasnya orang tua. Itu udah tugas orang tua dan ketika anaknya itu pengen ke jenjang pernikahan, masa mereka nggak dukung sih? Iya. Karena itu untuk kebaikan anaknya juga. Kalau dari orang tua gue sih aman-aman aja sih, nggak ada membicarakan masalah. Aman aja mungkin karena lo keluarga orang kaya raya kali Ton. Kalau orang kaya raya, gue udah punya rumah kan, dibeliin sama orang tua. Iya ya, gitu ya. Ya gitu sih. Jadi memang itu hanya sebagian orang-orang aja kayak yang berpikir seperti itu ya. Tapi kalau misalkan seperti itu ya pemikiran orang tua, berarti dia menjadikan anaknya itu investasi. Untuk investasi. Iya. Dia pengen apa yang dia keluarin untuk pendidikan anaknya, untuk biaya hidup anaknya, balik lagi ke dia gitu. Iya. Balik lagi dan bisa lebih gitu Dan ya. bisa lebih. Oh ya, Harapannya. investasi kan pasti berharap lebih. Kalau menurut lo Mas Iwan gimana tuh? Tanggapan tadi kan kalau Mas Anthony kan bener-bener orang tuanya yang memang ya itu udah tugasnya orang tua gitu kan katanya. Kalau menurut lo gimana tuh Mas Iwan? Gue kan belum nikah. Iya. Ya menurut lo gitu. Belum bilang ke orang tua mau nikah sekarang. belum bilang Iya gitu. sih Babal. Cuma kalau pandangan gue pribadi ya, kalau gue nanti di posisi sebagai orang tua, gue belum nanya orang tua gue, tapi kalau gue diposisikan sebagai orang tua, gue sih nggak akan punya anak. Gue nggak akan punya anak kalau gue nggak yakin bisa menghidupi dia. Oke. Gue nggak akan punya anak kalau gue nggak yakin di akhir hidup gue nggak punya sesuatu untuk pegangan diri gue sendiri. Gue nggak pengen ketika nanti gue tua nih, anak gue tuh tiap bulan harus memenuhi semua kebutuhan gue. Kalau ngebantu oke gitu kan, karena gue tahu si anak, siapa tahu ternyata anak gue nantinya pengen jadi pengusaha besar. Kalau emang udah jadi pengusaha besar mah dia nggak perlu mikirin hal-hal remeh-temeh kayak beliin gue makan atau apapun. Yang penting gue pengen anak gue nanti kalau emang dia punya cita-cita, kejar cita-citanya aja. Yang penting bisa berhasil dan lo nganterin mereka sampai tujuannya mereka Dan itu kan. selain itu,
kalau nih ini berandai-andai ya, kalau gue jadi orang tua dan gue punya rezeki lebih, gue nggak akan ngasih semua duit gue ke anak gue. Gue hanya membesarkan lu, masa depan lu itu tugas lu sendiri. Bener. Masa tua gue ini tugas gue sendiri. Kalau lu butuh bantuan akan gue bantu, tapi nggak akan gue suapin terus. Kalau gue mikirnya gitu. Kalau gue di posisi orang tua ya, orang tua gue pun sekarang ya tetap biayai gue waktu gue kuliah. Selesai kuliah ya gantian gue bantu untuk biaya rumah, untuk listrik segala macam. Bukan gantian, kali lebih ke lu bakti lo kali ya. Ya. Itu. Karena gue ngerasa ya apa yang gue dapat sekarang kan ada jeripaya orang tua. Tapi orang tua pernah minta nggak? Enggak sih. No. Itu kayak ya gue sendiri aja. Gue tahu gue udah ada duit. Iya kan. Kedewasaan lu sendiri orang tua kan. Gue nggak punya duit, tapi kan ya udah gue ngeluarin aja. Jadi nggak dipaksa untuk harus menghidupi gitu. Kalau gue sebagai orang tua sih, gue akan berlaku seperti itu. Makanya nih buat teman-teman mungkin yang di luar sana juga ya, mungkin buat kita juga. Kalau buat gue pribadi, memutuskan untuk punya anak itu nggak segampang gue lapar gue pengen makan. Setuju banget. Kalau lapar kan makan udah beres, kenyang. Kalau kan? punya anak, lu pengen rata-rata ya, kebanyakan orang ketika memutuskan pengen punya anak, mikirnya enaknya doang. Iya betul. Waktu bayi masih kecil, lucu, gemes, ada mainan kasar gitu kan. Belum mikirin kalau nanti sekolahnya seperti apa, kalau nanti dia gede harus seperti apa dididiknya. Gitu. Makanya tuh, kalau buat gua sih, ya jadi nggak semudah itulah sebenarnya. Tapi kalau Mbak Ki sendiri, nah gimana sebagai seorang wanita? Gimana tuh? Sebagai seorang wanita, sama sih kayak lo ya Mas Iwan. Karena gue juga belum nikah gitu kan, gue lebih prefer dulu melihat kondisi keluarga gue, dengan apa yang diajarkan orang tua gue. Gue belajar dari suatu hal-hal yang memang terjadi di keluarga gue. Satu kondisi waktu itu gue nanya ke orang tua gue, kalau sampai saya belum ngasih apa-apa ke orang tua, terus karena kan biaya kuliah juga disupport sama orang tua sebelum gue istilahnya punya kerjaan ini itu kan, gue nanya sama orang tua gue, kalau sampai satu ketika gue belum membahagiakan gitu, terus ada yang mau melamar aku, saya gitu, gimana? Tapi kan aku belum ngasih apa-apa ke orang tua gitu. Tanggapan orang tua gue bikin gue merinding. Gimana tuh? Orang tua gue bilang, berubah jadi hook. iya dong. Orang tua yang berubah jadi hook, merinding juga sih kan? Iya dong. Orang tua gue bilang gini loh, tugasnya orang tua itu emang udah menjadikan anaknya, mau jadi apa anaknya nih, gitu kan? Tetap on the track dengan hal yang baik, intinya gitu. Dan kamu kan gak minta dilahirkan di rahim saya, orang tua saya bilang gitu. Lalu kamu besar pun, kamu bisa ini itu, bukan berarti kamu harus balikin modal. Dan itu dia, bukan berarti kamu harus jadi investasi saya. Kamu tuh cuma bisa jadi investasi buat saya di akhirat, gitu kan? Ya, setuju. Pada saat saya udah nggak ada, investasi saya kamu. Ya, setuju saya itu. Ya. Tetapi apapun yang kamu kasih untuk saya di dunia itu cuma bakti kamu, gitu. Bukan ada yang harus timbal balik. Keren banget mamanya Mbak Kia. Makanya sumpah Mama kalau nonton ini gue sayang banget sama Mama tahu aku sayang banget sama Mama. Kalau nih ada mamanya Mbak Kia ternyata di luar ruangan. Gue datang gue suruh aja pulang, lo ngapain di sini? Gue anterin balik, kasihan masa mau ikut gue kerja. Keren. Tapi yang ngomongin tentang hal tadi itu, bahwa di luar sana mungkin banyak orang tua yang anggap anaknya investasi atau segala macam. Kalau menurut gue ya nih, aduh. Kemarinnya terus misalnya. Kalau menurut gue tuh mungkin ini karena kita tuh negara berkembang dan mayoritas hampir kebanyakan di semua negara berkembang itu ada fenomena sandwich generation. Pernah dengar nggak? Sandwich. Enak dong sandwich. Kalau sandwich beneran enak. Tapi kalau sandwich generation yang dimaksud ini sebenarnya dibilang enak juga nggak terlalu. Karena yang dimaksud sandwich generation tuh kayak gini. Misalnya ada seorang anak,
dia terlahir di keluarga yang kurang berada, sampai si anak itu besar, kondisi keluarga ayah ibunya masih sama. Alhasil ketika anak ini nanti pengen berkeluarga, dia tuh jadi tulang punggung tidak hanya untuk keluarganya dia sendiri, tapi dia jadi tulang punggung keluarga ayah ibunya. Jadi dia ada di tengah-tengah tuh, menghidupi istri dan anaknya, dan menghidupi ayah dan ibunya. Tapi kondisi ini biasanya nggak dialami oleh satu anak dalam satu keluarga itu. Bisa jadi si ayah ibu punya 3 anak. Itu ketiga anak itu jadi sandwich generation tuh. Tinggal sebenarnya pinter-pinternya si anak. Kalau kita ambil kacamata dari si anak ya, kan mereka nggak bisa dong, nggak bisa memilih mau lahir di rahim siapa. Ya betul, Nggak yang bisa disebutkan milih mau sama keluar emak dari. gua tuh. Nah itu dia. Kalau emang terlahir dari keluarga yang seperti itu dan memang kemampuan keluarga dia nggak bisa lebih, karena kan kita nggak pernah tahu rezeki orang ya. Kalau emang orang tua kita bisanya seperti itu, ya mau nggak mau, ini ketiga anak ini yang harus kolaborasi. Gimana caranya bisa menghidupi keluarga sendiri, gimana caranya bisa ngebantuin orang tua. Tinggal pinter-pinternya ketiga anak ini. Misalnya si anak pertama ngurusin biaya listrik, anak kedua ngurusin makan, anak ketiga misalnya ngurusin biaya lainnya gitu. Jangan sampai kadang tuh ada 3 anak nih misalnya yang jadi sandwich generation. 2 anak ini nggak mau terlibat, nggak mau ngebantu orang tuanya. Akhirnya anak satu ini yang berat, bebannya ada di dia. Nggak adil ya? Nggak adil. Oke, kalau dia terjebak di sandwich generation, tapi orang tuanya nggak menuntut. Ada yang kayak gitu. Jadi orang tuanya emang tahu. Legowo Ya, aja legowo ini aja. gitu. Nggak usah terlalu mikirin saya gitu. Saya masih bisa misalnya jualan gorengan di rumah buat sekedar makan sehari-hari bisa. Tapi gimana kalau yang menuntut? Itu dia beratnya di anak itu. Nggak mungkin dong dia ngelepas tanggung jawab istri dan anaknya. Masa dia mau menghidupi keluarganya, ayah ibunya aja. Nah itu yang beratnya di situ. Jadi dia mau nggak mau harus ngatur keuangan. Di samping ngatur pengeluaran pendapatan, mau nggak mau juga harus nyari penghasilan lebih. Itu yang berat. Makanya kalau emang kita terlahir di keluarga yang seperti itu, harus rembukan tuh anak-anaknya. Ya. Dan Ini kerjasama. Tapi yang jadi beratnya memang kalau Yang anak lainnya? tunggal, mending kalau yang lainnya, mending kalau bertiga. Kalau emang terlahir tunggal, Iya sih. jadi sandwich generation, orang tuanya menuntut. Kalau cuma gini ya, kalau memang dari kecil sudah diperlakukan dengan baik, dirawat dan dididik sebaik mungkin, gue yakin anak di luar sana, meskipun dia kekurangan, pasti akan berusaha ngasih ke orang tuanya. Gue yakin. Tapi kalau si orang tuanya aja udah Nggak mendidik dengan nggak baik, mendidik dengan nggak baik, merawat dengan baik. nggak ngerawat dengan baik, pas udah tua dia minta, beliin gue ini dong. Karena ada nih ya, ini karena gue ngefollow influencer yang kadang membahas tentang sandwich generation gitu. Dia sering buka Q&A Apa tuh? sama followersnya. Jadi coba dong ceritain, ada nggak yang punya pengalaman jadi sandwich generation? Yang parah tuh ada Siapa namanya influencernya? Jonathan N. Kita follow. Coba Channelnya apa dia? Instagram, YouTube, dia di apa? Instagram. Pokoknya tuh keren lah. Dia tuh suka nge-share hal-hal positif. Coba aja nanti dicari Jonathan N. Nah, salah satu curhatan ini ya followersnya, ada followersnya cerita, dia udah berkeluarga, udah punya istri, tapi dia dipaksa sama orang tuanya untuk kredit rumah. Padahal dia tahu dia nggak mampu untuk membayar rumah itu. Tapi kredit rumahnya buat dia si dia anak. kan? Dan si orang tuanya juga pengen kredit mobil Buat orang tuanya. buat orang tuanya. Oh iya. Nanti orang tuanya yang DP tapi anaknya yang lunasin ya. Dia minta seperti itu. Kebayang nggak? Kebayang. Kebayang lah. Kebayang kan? Rumah nggak bisa, Nah. dia nggak yakin bisa. Dia udah bilang bahwa hitung-hitungannya dia itu nggak masuk budgetnya. Dan ya itu dia nggak pengen rumah tapi dipaksa untuk beli rumah. Dan yang satunya lagi nih, orang tuanya beli mobil, orang tuanya ngasih DP tapi yang lunasin suruh anaknya. Cicilannya lah intinya gitu Cicilannya. ya.
Berat nggak kan? Berat banget. Nah, itu makanya buat kita nih yang usianya masih 25, 26, 27, pokoknya yang seusia kita lah ya, 5 tahun ke atas, 5 tahun ke bawah, gue yakin ada di luar sana yang punya pengalaman sama. Tinggal gimana aja nih kita, apalagi nih kalau emang kita terlahir di keluarga yang seperti itu, PR kita memang gimana caranya supaya kita bisa survive. Dan kalau lu pengen punya anak, lu harus mikir nih, jangan sampai lu menghidupi atau lu memenuhi semua kebutuhan keluarga inti dan ayah ibu lu, tapi nanti pas anak lu gede, lu nggak punya apa-apa, dan anak lu jadi sandwich generation lagi. Iya, bener. Itu tuh yang beratnya. Makanya tadi Mbak Kia bilang, di tahun depan pengen ngatur semua keuangan serapih mungkin. Itu salah satu cara untuk bisa ngejalanin kalau kita terlahir di dalam sandwich generation. Iya. Seenggaknya kita punya kemampuan untuk mengelola keuangan diri sendiri dulu. Selanjutnya kalau memang orang tua kita minta dibantu, tinggal bilang, ini bapak ibu, saya bisa bantu tapi cuma segini. Saya harus menghidupi anak saya, istri saya gitu. Bener. Bener kan? Bener. Itu. Tapi enak sih ya, bukan enak. Saya setuju sih yang dibilang orang tuanya Mbak Kita tadi, bahwa kamu kan nggak dilahirkan dari nggak milih. Bukan nggak dilahirkan ya. Lu dari belah batu. Nggak milih untuk dilahirkan dari Di rahim yang saya. mana, Nah, iya kan? Iya. jadi ya kamu nggak terikat sebenarnya secara langsung apapun untuk kehidupan saya pada akhirnya. Iya, tapi orang tua gue bilang kalau misalnya memang gue ngasih, gue memberikan apapun, itu bakti gue. Bakti, iya. Bukan berarti bukan itu karena harus dituntut. tuntutan dan bukan berarti hutang, Iya, timbal benar balik banget. kayak Benar. gitu kan, apa yang sudah dikeluarkan orang tua gue. Gitu. Benar. Gue bersyukur gue lahir di keluarga yang seperti itu, dan gue bersyukur teman-teman gue juga lahir di keluarga yang seperti itu. Seenggaknya kita tidak akan menjadi sandwich generation yang lo maksud itu. Iya sih. Gitu. Berat itu. Iya. Lagi kalau ngomongin uang ya, Iya. nggak cuma buat ya sensitif. Masalah UUD ujung-ujung Ujung-ujungnya duit, duit. itu tuh bener-bener sensi banget Sensi. sih. Iya, makanya kan apa ya, gue bilang gue resolusi tahun depan dengan bener-bener restrukturisasi lagi Restrukturisasi. perihal dengan finansial gue, ya itu dia kan, gue nggak pernah tahu nauzubillah min dzalik kapan gue meninggal atau orang tua gue meninggal. Pada saat gue punya saving yang untuk pos-posnya itu kan, semuanya gue gak akan bingung gue harus nyari kemana duit, gue harus nyari kemana, karena gue udah punya pos-posnya. Oke. Nggak usah hal yang kayak gitu, hal-hal yang nggak enak mungkin ya, tapi itu akan terjadi. Contoh kecil juga, pada saat gue memang udah siap menikah, gue nggak mungkin dong nggak bantu calon suami gue. Ya. Tenang, aku bantu. Benar, akan dibantu tenang. Jadi kapan siap menikah? Kalau nggak, nikahnya insya Allah hari Jumat. Oh, hari Jumat. Oke. Resepsinya kalau nggak Sabtu hari Minggu. Oke. Mau di rumah sendiri atau di gedung? Nanti kita kondisikan, karena gue di kampung dan susah Oke. jalan mobil, jadi kita kondisikan aja nanti. Oke.